Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal aturan yang kemudian diteken oleh Presiden Joko Widodo soal cuti kampanye bagi pejabat setingkat menteri hingga wali kota yang diizinkan kemudian 1 hari dalam seminggu di hari kerja. Masih ada Mas Habib dari Partai Gerindra, kemudian juga ada Mbak Bivitri dan juga ada Mbak Titi dari Perludem. Saya ke Mbak Bibif dulu. Mbak Bibif, ini kalau kita menyimak tadi pernyataan dari Mas Habib, sebenarnya kalau memang ada potensi penyimpangan kemudian pelanggaran yang kemudian bisa dikatakan bisa dilaporkan saja begitu. Nah, tapi implementasinya, prakteknya apakah akan semudah itu begitu? Ya, itu dia Mbak. Jadi secara normatif tentu saja namanya aturan main kepemiluan pasti begitu prosedurnya. Kalau ada pelanggaran silakan dilaporkan sesuai dengan kewenangannya. Mungkin ke Bawaslu, kalau tindak pidana pemilu lewat Bawaslu tapi melalui Bawaslu tapi kepada penegak hukum begitu. Secara normatif memang begitu. Tapi kita juga sudah belajar bahwa secara praktik tidak semudah itu. Karena ada 2 hal nih biasanya yang juga akan bisa kita lihat. Pertama, dari para calon sendiri itu juga biasanya akan melihat, menganalisis juga celah-celah mana yang bisa digunakan supaya mereka tidak bisa dikenakan, itu satu. Tapi yang kedua juga kita paham bahwa penyelenggara pemilu hari-hari ini, saya kira kita harus terus terang saja membahasnya secara lebih terang, juga tidak netral dan cenderung tidak responsif gitu, sangat legalistik juga. Misalnya begini contoh konkretnya, ketika kemarin sudah terjadi beberapa hal yang tadi sudah disebutkan beberapa Mbak, bisa saya potong dikit, itu tidak netralnya penyelenggara pemilu di mana? Iya, makanya ini saya lagi mau jelaskan. Lagi dijelaskan. Misalnya Ya, jelaskan. sudah Kasih contoh. beberapa, Kasih contoh, tidak saya netralnya jelaskan di dulu mana? ya Pak Habib ya, kan lagi ada waktu saya nih untuk menjelaskan. Jadi ketika misalnya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang juga dilaporkan atau dipermasalahkan, sebagian tidak dilaporkan, itu seringkali terjadi karena belum masa kampanye misalnya, Bawaslu kemudian mengatakan, oh kami belum bisa melakukan apapun karena ternyata belum masuk masa kampanye. Jadi ada loopholes, ada celah-celah yang bisa dipergunakan oleh para calon, maupun ternyata juga membuat Bawaslu menjadi sangat-sangat legalistik. Meskipun kita sudah melihat ada hal-hal yang ada kekuasaan yang sebenarnya tengah digunakan untuk kepentingan kampanye. Nah, itu beberapa contoh konkret yang sudah terjadi, Mbak. Dan ini yang kita harus waspadai dan tentu saja masa kampanye baru dimulai besok. Tapi kita sudah punya beberapa catatan penting di mana ternyata penyelenggara pemilu itu tidak sepenuhnya netral dengan kekuasaan yang sekarang ini tengah berlangsung. Begitu, Mbak. Silahkan kalau mau ditanggapi, Mas Habib. Mas Habib, masih di mute? Ya, saya sepakat dengan Mbak Bivitri. Kita harus mengkritik, mengawasi ya rekan-rekan yang bekerja di garis depan pengawasan pemilu. Mereka juga punya mekanisme pengawasan yang berlapis. Tetapi sebagai figur publik ya, Mbak Bivitri dengan serampangan ya, dengan ceroboh sekali menyampaikan tuduhan yang sangat keras. Penyelenggara pemilu tidak netral. Ya, lalu dikatakan tidak sepenuhnya netral, yang mana saya juga nggak paham ya, yang diyakini oleh Mbak Bivitri. Kalau dia yakin penyelenggara pemilu tidak netral, kan baiknya kita edukasi publik dengan tunjukkan bukti di kasus apa, ya, kemudian di mana pelakunya siapa, itu kan harus jelas gitu loh. Karena kan kita juga harus membangun kepercayaan kepada institusi yang kita sepakati menjadi pengawasnya ini gitu loh. Kalau dia kerja nggak benar ya kita tunjukkan. Tetapi kalau kita tidak bisa membuktikan, menurut saya tidak tepat gitu loh. Tidak tepat kita judgement ya, dia tidak netral, dia tidak sepenuhnya netral. Ini kan sangat-sangat tidak mengedukasi publik gitu loh. Jadi nggak apa-apa lah, saya pikir kita perlu teman-teman yang kritis seperti ini ke depan, saya yakin ya, dengan situasi seperti saat ini, siapapun tidak akan bisa melakukan kecurangan dengan leluasa, ya, siapapun. Ya, Karena siapapun kita ya, karena semua ya, sudah pegang handphone, kemudian kalau misalkan ya, bisa dibuktikan ada video dan juga foto, tinggal dilaporkan begitu. Ya, tetapi sebaliknya ya kan, kita juga nggak bisa mendorong-dorong publik untuk melakukan yang namanya misalnya pengadilan publik, ya kan, pengadilan dengan media nggak bisa. Tetap aja kita harus mengajarkan publik, sampaikan ke penyelenggara pemilu.
sampaikan ke penyelenggara pemilu bidang pengawasan gitu. Jangan sampai kita membuat statement yang prematur ya, apalagi itu menuduh ya. Menurut saya itu sangat-sangat tidak elegan. Oke. Nah, kalau kita hari-hari ini memang kemudian harus bisa apa ya, pasangan calon ketiga kandidat ini bisa dikatakan harus lebih ekstra hati-hati ya begitu ya Mbak Bivitri dan juga Mbak Titi, karena semuanya sudah pegang handphone, semuanya bisa ada buktinya, video dan juga foto secara cepat dan juga mudah begitu ya. Kalau memang ditemukan ada potensi pelanggaran di situ kemudian dilaporkan begitu. Nah, Mbak Titi, Anda melihatnya dampaknya seperti apa ini soal ketidaknetralan atau dugaan ketidaknetralan ini? Jadi kalau kita lihat postur kabinet kita hari ini, pejabat negara yang berstatus menteri atau wakil menteri yang terlibat di dalam proses kontestasi itu menyebar di 3 pasangan calon. Betul. Baik sebagai pasangan calon, baik sebagai ketua umum partai, sebagai caleg, ataupun sebagai tim pemenangan. Jadi sebenarnya publik dan pasangan calon itu harus mewaspadai satu sama lain. Tetapi memang sulit bagi publik untuk bisa aktif karena ini melibatkan kekuasaan, melibatkan mereka yang punya pengaruh. Pengalaman selama ini kasus politik itu bukan kasus yang mudah. Betul. Itu kasus yang penuh tekanan dan tensi politik. Tidak semua orang berani melaporkan pelanggaran. Bahkan pada level masyarakat akar rumput, melaporkan pelanggaran atau tindak pidana jual beli suara politik uang, itu tidak semua punya keberanian. Jadi ekses politiknya itu nyata begitu, karena beberapa teman kami, bukan beberapa, mohon maaf, satu, misalnya teman kami pada pemilu 2014 melaporkan politik uang, justru malah kena serangan balik dan mengalami proses kriminalisasi. Jadi keberanian itu tidak mudah. Nah, saya sendiri selama ini selalu berusaha untuk melaporkan. Tetapi ya begitu hasilnya. Misalnya soal verifikasi partai. Itu terlihat sekali di DKPP ada bukti bahwa ada masalah atau manipulasi di dalam verifikasi partai. Tetapi yang kena itu adalah operator lapangannya. Soal pencalonan keterwakilan perempuan. Jadi memang tidak mudah, Mbak. Hambatannya itu besar gitu. Nah, tetapi di sini saya kira karena potensi penyimpangan itu atau pelanggaran itu ada menyebar pada 3 pasangan calon, ya pasangan calon memang harus saling kontrol. Terutama kemudian sebenarnya kuncinya itu ada pada Pak Jokowi ya, karena izin itu kan ada pada Pak Jokowi. Jadi dalam konteks bagaimana memastikan jalannya kabinet dan pemerintahan dengan baik, apalagi di akhir masa jabatan, program-program strategis nasional itu harus dituntaskan. Jadi elemen pengawasan itu juga harus berjalan dari sisi presiden di dalam memastikan bahwa anggaran, sumber daya, birokrasi, kewenangan itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan menyimpang di dalam proses elektoral kita. Apalagi misalnya kan Pak Jokowi pernah tuh menyoroti soal dana stunting yang ternyata alokasi dananya lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya expose atau kemudian seremoni begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu mengindikasikan bahwa mentalitas untuk bekerja secara efektif dan tepat sasaran tidak sepenuhnya hadir di dalam pemerintahan kita. Apalagi kemudian ada kepentingan politik di sana dan semuanya punya potensi untuk kemudian melakukan pelanggaran. Jadi memang dalam hal ini kita harus menagih ya Bawaslu untuk lebih proaktif, lebih sigap lagi. Karena kalau mengandalkan masyarakat ya terus terang tadi hambatannya banyak begitu, walaupun masyarakat juga melakukan hal yang sama dengan segala modalitas yang mereka punya. Nah, Bawaslu yang saya kira itu sampai hari ini itu kita masih tunggu begitu, karena contoh soal beberapa kasus itu pendekatannya cenderung ya menyerah kepada tidak ada pasalnya, lalu ada aturan, tidak ada sanksinya. Nah, padahal kalau dia mau progresif, misalnya undang-undang itu memberikan power yang sangat besar pada Bawaslu yang disebut dengan penanganan pelanggaran administratif, yang sanksinya bahkan bisa memutuskan tidak diikutsertakannya peserta pemilu dalam tahapan tertentu. Tinggal kemudian komitmen, kemauan, dan juga konsistensi untuk bekerja secara progresif tadi itu. Anda sepakat Mbak Bivif dengan apa yang dikatakan kemudian Mbak Titi, memang semuanya punya handphone, bisa melaporkan, tapi tidak semuanya punya keberanian untuk melaporkan. Iya, itu jadi soal. Jadi gini, kalau misalnya dibilang masyarakat sipil juga hanya menyebarkan berita-berita yang tidak benar, sebenarnya tidak betul. Karena sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat sipil itu kami merasa tidak punya kemewahan untuk memilih saluran mana yang harus kami gunakan untuk mempermasalahkan hal-hal ketidakadilan selama masa pemilu ini.
Sehingga kami ke Bawaslu, kami ke DKPP, ke KPU juga pernah, dalam banyak hal ya. Artinya berbagai cara yang tersedia, forum yang formal sesuai Undang-Undang Pemilu yang tentu saja kami semua sangat pahami, maupun yang informal berupa pelaporan-pelaporan langsung oleh masyarakat, rekaman dan seterusnya, tetap diupayakan. Jadi semua channel ini harus kita jaga betul, karena kita ingin supaya pemilu kita jujur dan adil. Betul. Nah, tapi pertanyaan Mbak kan tadi benar sekali, masyarakat juga tidak sepenuhnya merasa aman untuk melakukan perekaman maupun pelaporan-pelaporan seperti itu. Karena undang-undang kita juga tidak melindungi, kita masih punya undang-undang soal ITE misalnya, yang bisa dengan mudah menjerat orang-orang dengan pasal-pasal pencemaran nama. Belum lagi yang sifatnya bukan undang-undang, tapi tekanan yang diberikan langsung, bahkan kadang-kadang di muka publik, awas ya kalau Anda mengatakan ini saya ancam, saya bawa kamu. Ancaman seperti itu yang mungkin saja tidak berujung pada pengadilan ataupun pemenjaraan apalagi, tapi kan ancaman seperti itu ketika diucapkan di muka publik juga satu membuat orangnya takut, tapi kepada publik juga memberi pesan yang kuat bahwa jangan kalian macam-macam untuk mempersoalkan berbagai peserta pemilu karena ada jeratan hukum yang mungkin bisa menjerat Anda. Belum lagi yang di lapangan, yang didatangi langsung dan lain sebagainya, yang juga terjadi. Nah, ini sebenarnya situasi yang sekarang tengah kita hadapi bersama. Nah, itu justru kuncinya memang karena ada tangan-tangan kekuasaan yang kadang-kadang kalau kita berbicara legal formal saja, Mbak, mungkin memang tidak sepenuhnya akan terjadi seperti saya katakan, ancaman nanti saya laporkan ke polisi. Mungkin hanya ancaman, tapi kan ketakutan dengan kenyataan adanya proses hukum, itu dua hal yang berbeda. Ketakutan itu semua orang bisa lakukan atau bisa rasakan dengan lebih cepat, dan itu yang belakangan ini sering terjadi, apalagi memang sudah ada satu dua contoh-contoh di mana mantan jurnalis seperti Aiman Wicaksono, mantan ya karena dia juga sudah mencalonkan diri, atau misalnya jurnalis lainnya yang juga diancam di muka publik, itu sudah memberikan pesan yang kuat sehingga memberikan juga ancaman yang membuat masyarakat juga punya kekhawatiran. Ya, jadi geraknya harus rame-rame. Saya tidak bilang tidak perlu, tapi hal-hal seperti ini juga harus kita jaga sama-sama. Karena keinginannya kita ingin pemilu ini jurdil sehingga nanti punya legitimasi. Oke, Mas Habib, ini kan kalau kita lihat oke lah betul semua orang punya handphone, tapi tidak semua orang punya keberanian, apalagi kemudian nanti yang ditakutkan adalah pengancaman begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya pikir situasinya jauh berbeda ya saat ini dibanding misalnya 2019 ya. Saya mengalami sendiri sebagai politisi yang bergerak di di tingkatan bawah ya. Sekarang ini sangat tidak leluasa karena kita bergerak sedikit sudah ada Bawaslu yang datang ikut mengawasi, sehingga sangat terbatas justru gerakan kita ya sangat terbatas. Nah, sehingga bagaimana mungkin kami melakukan pelanggaran dengan pengawasan yang demikian ketat gitu. Nah, jadi kemudian soal himbauan kita ya, ini himbauan semua pasangan calon juga agar masyarakat ikut mengawasi. Tetapi kan semua pasangan calon juga senapas mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu harus dilakukan juga dengan bukti-bukti yang ada. Ya, nggak mungkin kita mengedukasi masyarakat ya untuk menyampaikan sesuatu yang tidak ada buktinya gitu. Nah, itu yang harus kita kita perkuat terus, harus seimbang gitu. Kalau enggak akan menjadi anarki. Kalau semua yang dituduhkan masyarakat harus diasumsikan sebagai benar, itu akan terjadi anarki karena masing-masing masyarakat ada versi laporannya masing-masing dan ada versi kebenarannya masing-masing. Bagaimana kita menerapkan parameternya ya dengan instrumen-instrumen hukum gitu. Jadi tetap saja saya pikir masyarakat nggak takut kok kalau dia benar, kalau dia punya bukti. Yang takut itu adalah orang yang mau playing victim, orang yang mau fitnah ya, orang yang mau menggunakan instrumen tersebut untuk menguntungkan dirinya secara curang. Kalau niatnya memang curang ya pasti takut gitu loh. Dan ini pemerintah Mbak Bivitri tadi katakan misalnya
ada instrumen hukum undang-undang ITE dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Fitri kurang update juga ya, bahwa di pemerintahan Pak Jokowi ini sudah 2 kali undang-undang ITE itu direvisi ya. Pasal 27 baru kemarin direvisi, pasal 28 juga ya. Tapi Unsur manfaatnya dari antar golongannya juga itu sudah lagi. dihilangkan. Begitu juga di KUHP yang baru, Mbak Bivitri ya. Kita mengenal yang namanya azas dualistis ya di pasal 36 ya. Lalu juga bagaimana Undang-Undang 146 yang paling sering dijadikan alat untuk menjerat orang yang dianggap kritis secara politik, itu sudah diganti dengan pasal 263 di KUHP baru yang jauh lebih adil gitu kan, karena orang baru bisa dijerat dengan berita bohong, pasal berita bohong tersebut kalau terjadi kerusuhan akibat apa yang disampaikan. Jadi sekarang kita punya infrastruktur hukum ya, punya peraturan perundang-undangan yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Oke, silahkan Mbak Bivitri. Ya, jadi saya perlu klarifikasi karena satu KUHP itu belum berlaku ya, baru berlaku 2026. Kemudian kalau Undang-Undang ITE sebenarnya pasal 27 ayat 1 dan 2 dan 3 ini yang sering kita permasalahkan sebenarnya belum berubah terlalu banyak. Bahkan masih ada nanti siang ini Haris dan Fathia itu yang terkena pasal-pasal pencemaran nama juga baru akan menyampaikan pledoinya nanti siang misalnya. Itu salah satu contoh saja. Dan ada beberapa pasal lainnya yang juga masih kerap digunakan sekarang sedang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu peraturan mengenai hukum pidana yang juga soal menyebarkan berita onar, yang artinya masih banyak pasal-pasal hukum yang masih bisa digunakan dengan konstruksi hukum sedemikian rupa untuk orang-orang yang mencoba untuk kritis. Nah, ini situasi sebenarnya yang sekarang tengah terjadi. Nanti siang masih ada sidang kok soal itu. Artinya memang masih aktif. Masih ada prosesnya yang harus digulirkan. Masih ada proses dan masih sering dijadikan ini cara untuk mengancam juga. Hati-hati loh, nanti jangan lupa Anda bisa kena pasal pencemaran nama misalnya seperti itu. Jadi situasinya masih belum seindah yang kita harapkan yang tadi kita bahas, begitu Mbak. Belum seindah seperti yang kita harapkan ternyata Mas Habib. Mas Habib masih di mute, maaf. Ya, ini sudut pandang soal gradasi. Orang yang mungkin paradigmanya memandang semua secara pesimis ya menyampaikan apa yang seperti disampaikan Mbak Titi. Tapi kita lebih kepada ikhtiar ya. Bukan tidak ada perbaikan sama sekali. Dan KUHP baru itu walaupun ya soal dualistik itu ya kalau bisa dipahami, walaupun baru berlaku ketika KUHP nanti disahkan, tetapi politik hukum kita sudah seperti itu dan mulai sekarang sudah bisa diterapkan. Ya, bagaimana setiap pembuktian ujaran ya, apakah itu mencemarkan nama baik atau lain sebagainya, harus dibuktikan ada mens reanya, sudah bisa diterapkan saat ini. Gitu loh. Kenapa? Itu kan politik hukum. Politik hukum. Ya memang karena kan perlu penyesuaian. Ini kan kita bikin KUHP. Itu kan konteks yang lain. Yang Anda sampaikan KUHP belum berlaku bukan untuk Oke, Mas Habib terakhir singkat saja. Berarti untuk pasangan Prabowo Gibran sudah mengajukan cuti ya? Mas Habib? Peraturan yang begitu besar. Mas Habib, sayang sekali kita terputus audionya. Mbak Titi, terakhir Mbak Titi, dengan adanya PP 53 tahun 2023 ini, apa yang harus dicermati baik dari pemilih dan juga pasangan calon? Mbak Titi, silakan. Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi. Baik, kita mengalami gangguan komunikasi dalam dialog kita, sayang sekali, tapi kita akan mencoba untuk memperbaiki sambungan internet karena memang tadi kita masih membahas soal bagaimana peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023. Mbak Titi, bisa dengar suara Adisti di studio? Mbak Titi? Nampaknya belum. Ya, baru terdengar kembali tadi. Tidak terdengar. Mohon maaf, kita sempat terputus. Mbak Titi, terakhir singkat saja, apa yang harus dicermati baik itu untuk paslon dan juga pemilih dengan adanya PP 53 tahun 2023? Karena kalau kita lihat memang cutinya cukup 1 hari di hari kerja, kemudian ketika memang pasangan calon ini bisa dikatakan tidak terpilih begitu ya kan, bisa kembali aktif ke jabatan sebelumnya.
Iya, potensi dan bias penyimpangan itu sangat mungkin dan sangat kuat untuk terjadi. Karena memang pengalaman selama ini baik di pemilu, baik di pilkada, pemilu itu pileg pilpres ya, ruang-ruang penyimpangan itu terjadi dan kemudian mendapatkan selalu evaluasi dari kita. Sayangnya kan regulasinya tidak berubah. Sampai hari ini regulasinya masih sama dan penyimpangan itu masih terbiarkan untuk bisa terjadi. Oleh karena itu saya kira satu, saya berharap banyak kepada teman-teman media. Karena media sebenarnya yang lebih punya keleluasaan untuk mengekspos dan memberitakan ini. Sementara kalau masyarakat sipil tentu saja gerakan itu juga senantiasa ada ya. Masyarakat organisasi masyarakat sipil seperti Perludem, JPPR, KIPP berusaha untuk bisa ambil peran. Tetapi memang itu tidak mudah. Dan yang berikut adalah menyoroti kinerja Bawaslu. Meskipun Bawaslu ditopang oleh personel yang sangat banyak, kewenangan yang sangat besar, baik dari sisi kelembagaan ataupun anggaran, ternyata kalau dibandingkan pemilu 2019, ada penurunan performa yang menurut saya itu cukup mengkhawatirkan. Dan ini dorongan kita atau kemungkinan, atau bukan dorongan ya, tetapi justru sorotan dan desakan bagi Bawaslu untuk lebih efektif dan sigap lagi di dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Itu harus terus kita suarakan. Karena memang kalau Bawaslu-nya saja tidak sigap dan tidak proaktif, di tengah dinamika kompetisi yang jauh lebih sengit dengan keterlibatan pejabat negara yang jauh lebih banyak, nah ini akan mengganggu kualitas dan kredibilitas pemilu kita, Mbak Disti. Itu yang tentu saja kita harapkan bersama-sama ya, kemudian menciptakan pemilu yang jujur, adil, begitu ya. Nah terakhir, saya mau ke Mas Habib. Mas Habib, besok kan hari Selasa, masa kampanye dimulai begitu tanggal 28 November. Untuk pasangan Prabowo Gibran, apakah kemudian kampanye ini besok mulai cuti atau seperti apa, berbarengan kampanyenya atau membagi tugas? Terakhir. Ya, saya belum dapat update ya. Yang jelas kami pasangan Prabowo Gibran komit untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan ya terkait pemilu ini dalam melaksanakan aktivitas kampanye. Kami menyerukan ya masyarakat untuk kritis mengawasi kinerja pelaksana dan pengawas pemilu untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Namun ya dalam satu tarikan napas yang sama, kami juga menghimbau masyarakat untuk menghindari perbuatan menyebarkan fitnah, menyebarkan tuduhan yang tidak ada dasar dan tanpa buktinya, demi menjaganya ketertiban ya dalam pelaksanaan pemilu ini. Oke, terakhir Mbak Bivitri, singkat saja. Ya, memang kita harus perhatikannya sekarang jauh lebih detail karena tadi di dua hal kita bisa lihat ya. Pertama, penggunaan anggaran yang sangat mungkin kalau cutinya hanya 1 hari dalam seminggu itu akan sangat susah untuk dibedakan dalam kapasitas apa mereka sedang melakukan kegiatan. Nah, jadi tentu saja kita dorong terus supaya pengawasannya jauh lebih ketat gitu ya. Dan yang kedua untuk juga sangat mendorong Bawaslu terutama dan seluruh jajarannya supaya lebih responsif dan pegangannya jangan terlalu legalistik pada pasal, tapi pada kualitas pemilu. Betul-betul harus jujur dan adil untuk semua pasangan calon. Kita sama-sama punya harapan yang sama begitu ya, pemilu 2024 ini tercipta jujur dan juga adil. Kemudian ada peran-peran, salah satunya adalah media yang punya peran besar juga untuk melakukan pengawasan. Terima kasih Mbak Bivitri telah bergabung bersama kami. Sebelumnya ada Mbak Titi Anggraini dari Perludem dan juga ada Mas Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Terima kasih, selamat pagi, sehat-sehat selalu.